Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Sharon Safira. Aku dari Program Studi Sistem Informasi, NIM aku 25020101008. Pada bagian pertama ini, saya akan mereview materi sistem informasi manajemen yang membahas riset-riset sistem, sistem informasi, komponen sistem informasi, klasifikasi sistem, model sistem, hingga pengenalan sistem informasi dalam organisasi. Lanjut aja, pertama, materi menjelaskan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering berinteraksi dengan sistem, misalnya sistem sekolah, sistem apa, sistem rumah sakit, maupun sistem informasi yang ada dalam perusahaan. Setiap sistem itu memiliki tujuan ya teman-teman. Memiliki tujuan, masukan, proses, keluaran, pengendalian, dan balik yang saling berkaitan. Pada model sistem itu dijelaskan bahwa suatu sistem itu menerima input, kemudian diproses menjadi output untuk mencapai tujuan tertentu. Nanti agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diperlukan kontrol dan umpan balik secara um, umpan balik sebagai sarana evaluasi. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang klasifikasi sistem. Sistem dapat dibedakan menjadi sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah terjadi secara alami seperti sistem tata surya, sedangkan sistem buatan manusia itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya sistem informasi akademik atau sistem penggajian. Selain itu, terdapat sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu memiliki hubungan yang sangat terbatas dengan lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka itu berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian kita akan membahas komponen sistem informasi. Komponen utamanya sistem informasi itu terdiri atas input, model atau proses, output, teknologi database, dan kontrol. Semua komponen tersebut itu harus bekerja secara terintegrasi agar mampu menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Selain itu, dijelaskan pula perangkat sistem informasi yang terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, itu ada hardware atau perangkat keras seperti komputer, printer, dan perangkat jaringan. Lalu yang kedua itu adalah software yang mencakup sistem apa, sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Ketiga itu ada brainware, yaitu manusia yang menggunakan atau mengelola sistem. Yang keempat adalah data yang menjadi bahan utama pengolahan informasi. Selanjutnya, yang kelima itu ada prosedur yang berisi aturan dan langkah kerja dalam menjalankan sistem. Tanpa salah satu komponen tersebut, sistem informasi tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya materi menjelaskan bagaimana cara mengenali sistem informasi dalam sebuah organisasi. Kita harus mampu mengenali elemen-elemen pengolahan data seperti hardware, software, firmware, data, dan prosedur. Selain itu, perlu memperhatikan interaksi antar manusia dalam organisasi. Misalnya, hubungan atasan dan bawahan, proses rapat, maupun komunikasi antar bagian. Kita juga perlu memahami aliran dokumen atau flow of document atau FOD itu ya teman-teman. Interaksi manusia dengan teknologi serta job description setiap bagian dalam organisasi. Semua aspek tersebut penting karena sistem informasi tidak hanya berbicara tentang komputer, tetapi juga tentang manusia dan proses kerja. Materi juga membahas pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Pada level paling bawah, terdapat operator yang bertugas melakukan
pemrosesan transaksi dan melayani permintaan operasional. Di atasnya terdapat law management yang fokus pada pengawasan operasional sehari-hari. Selanjutnya, middle management itu bertugas melakukan perencanaan taktis dan pengembalian keputusan tingkat menengah. Sedangkan top management itu berperan dalam perencanaan strategis, kebijakan perusahaan, dan pengambilan keputusan jangka panjang. Kemudian, nah, dijelaskan model hierarki manajemen. Top manajemen membutuhkan informasi bersifat strategis dan jangka panjang, seperti laporan perkembangan perusahaan dan kondisi keuangan. Middle management membutuhkan informasi taktis berupa rekapitulasi dan evaluasi kinerja organisasi. Sedangkan first line manajemen lebih banyak menggunakan informasi operasional berupa transaksi harian, laporan kegiatan, formulir, dan bukti transaksi. Perbedaan kebutuhan informasi ini menyebabkan sistem informasi harus mampu menghasilkan laporan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing tingkat manajemen. Lalu, bagian terakhir pada materi ini membahas human error. Meskipun teknologi sudah berkembang, kesalahan manusia tetap dapat terjadi. Penyebabnya antara lain metode pengumpulan data yang kurang tepat, operator yang tidak mengikuti prosedur, kehilangan data, kesalahan pencatatan, lalu kesalahan penggunaan file induk, kesalahan prosedur pengolahan, bahkan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, pengendalian sistem dan prosedur kerja yang baik sangat diperlukan untuk meminimalkan resiko tersebut. Nah, kesimpulan dan bagian pertama adalah bahwa sistem informasi itu merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, data, dan prosedur yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung operasional maupun pengambilan keputusan organisasi. Segitu aja part pertama, kita lanjut ke part yang kedua ya teman-teman. Bye-bye.